Pernahkah kamu berpikir, setelah kita mati itu ada apa sih? Lalu menjadi apa kita setelahnya? Dan berbentuk apa kita setelahnya? Pertanyaan semacam ini bisa dijawab dengan sudut pandang agama. Lalu, apakah pertanyaan semacam ini bisa dijawab dengan sudut pandang sains? Yaps, ternyata ada satu teori yang mengkaji kehidupan setelah mati, yaitu biosentrisme. Apa itu biosentrisme? Mari kita bahas. Biosentrisme adalah teori baru yang menjungkir balikan semua yang mungkin kita asumsikan tentang diri kita dan dunia di sekitar kita. Asumsi paling mendasar yang ditentang oleh teori biosentris Dr. Lanza adalah pemahaman mendasar kita tentang sesuatu adanya. Sains memberitahu kita bahwa alam semesta kita semuanya dimulai dengan ledakan mendadak atau Big Bang sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Dr. Lanza menulis, dalam model Big Bang, alam semesta disajikan sebagai semacam mesin yang beroperasi sendiri. Itu terdiri dari benda-benda bodoh, yang berarti atom hidrogen dan unsur-unsur lain yang tidak memiliki kecerdasan bawaan. Juga tidak ada kecerdasan eksternal apapun. Sebaliknya, kekuatan tak terlihat seperti gravitasi dan elektromagnetik yang bertindak sesuai dengan hukum kebetulan yang acak, menghasilkan segala sesuatu yang kita amati. Adapun bagaimana kesadaran dapat muncul sejak awal, bahkan tidak seorang pun dapat menebaknya. Kita tidak dapat memahami bagaimana gumpalan karbon, tetesan air, atau atom hidrogen mati pernah bersatu dan memperoleh indera penciuman. Dr. Lanza mengkritik model alam semesta yang didasarkan pada fisika dan materialisme, yang menganggap alam semesta sebagai mesin yang beroperasi secara acak dan tidak memiliki kecerdasan atau tujuan apapun. Dia juga menantang gagasan bahwa kehidupan dan kesadaran adalah fenomena sekunder atau akibat dari proses fisik yang tidak berkesadaran. Model ini tidak hanya gagal untuk mengatasi teka-teki kesadaran, tetapi juga gagal menjawab pertanyaan membingungkan lainnya. Apa yang ada sebelum Big Bang? Mengapa alam semesta tampaknya dirancang dengan sangat indah untuk munculnya kehidupan? Mengapa ada sesuatu bukannya tidak ada? Disinilah teori biosentrisme Dr. Lanza tentang alam semesta masuk, untuk menunjukkan kepada kita kekurangan yang melekat dalam penjelasan standar tentang asal-usul alam semesta. Lalu, apa itu kesadaran menurut Dr. Robert Lanza? Menurut Dr. Robert Lanza, kesadaran adalah kunci untuk memahami realitas. Dia berpendapat bahwa kesadaran tidak berasal dari otak atau materi, tetapi sebaliknya adalah sumber dari segala sesuatu yang ada. Kesadaran adalah energi yang tidak dapat dihancurkan atau diciptakan, tetapi hanya berubah bentuk. Kesadaran juga tidak terbatas oleh waktu dan ruang, tetapi menciptakan dan mengalami sesuai dengan konteks dan perspektifnya. Dr. Robert Lanza mengatakan bahwa kesadaran adalah sifat dasar alam semesta, dan bahwa semua fenomena fisik adalah manifestasi dari kesadaran. Dia juga mengatakan bahwa kesadaran adalah apa yang memberikan makna dan tujuan kepada kehidupan, dan bahwa tanpa kesadaran tidak ada realitas yang objektif atau independen. Dr. Robert Lanza juga berpendapat bahwa kesadaran tidak berakhir ketika tubuh mati, tetapi berlanjut di tingkat kuantum di alam semesta yang lain. Dia mengklaim bahwa ada bukti ilmiah untuk mendukung gagasan ini, seperti eksperimen kuantum yang menunjukkan bahwa partikel dapat berada di dua tempat sekaligus atau berkomunikasi secara instan melintasi jarak yang tak terbatas. Dia juga mengacu pada prinsip biosentrisme yang mengatakan bahwa kehidupan dan kesadaran adalah faktor-faktor yang menentukan struktur alam semesta. Jadi, berbentuk apa kita setelah mati? Ada orang yang menulis buku tentang hantu. Dia bilang, Einstein bilang bahwa energi di dunia ini tidak bisa hilang atau bertambah. Jadi kalau kita mati, energi kita kemana? Kalau energi tidak bisa hilang, berarti energi kita jadi energi yang lain. Apa nama energi baru itu? Apa itu namanya hantu? Orang-orang yang suka cari hantu juga bilang hal yang sama. Mereka bilang, kalau kita hidup, kita punya listrik di badan kita. Listrik itu bikin jantung kita berdetak dan kita bisa napas. Kalau kita mati, listrik itu kemana? Jawabannya sebenarnya gampang dan gak aneh-aneh. Kalau makhluk hidup itu mati, energi di badan mereka pindah ke sekitar mereka. Badan mereka jadi hangat, dan binatang lain makan badan atau jasad mereka. Bisa binatang besar atau bisa juga binatang kecil-kecil seperti kuman ataupun cacing. Kalau badan orang mati dibakar, energinya keluar jadi panas dan cahaya. Kalau kita makan tumbuhan atau binatang mati, kita ambil energinya dan jadi energi buat badan kita. Makanan yang masuk perut bikin reaksi kimia yang mengeluarkan energi yang membuat kita bertahan hidup.
Teori biosentrisme yang dikemukakan oleh Dr. Albert Lanza adalah sebuah teori dalam bidang biologi yang menekankan bahwa kesadaran merupakan hal yang mendasar dalam alam semesta, dan bahwa keberadaan manusia tidak terpisahkan dari alam sekitarnya. Menurut teori ini, alam semesta dan kehidupan adalah satu kesatuan yang saling terhubung dan saling mempengaruhi. Dr. Lanza memandang bahwa kenyataan yang kita alami adalah hasil dari interpretasi subjektif yang dilakukan oleh kesadaran kita. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa alam semesta tidak tergantung pada keberadaan manusia, melainkan keberadaan manusia bergantung pada alam semesta. Dalam teori biosentrisme, Dr. Lanza juga menekankan bahwa kematian bukanlah akhir dari keberadaan kita, melainkan hanya perpindahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ia berpendapat bahwa kesadaran kita dapat bertahan setelah tubuh kita mati, dan bahwa kesadaran itu sendiri adalah yang menciptakan dunia yang kita alami. Kesimpulan dari teori biosentrisme Dr. Albert Lanza adalah bahwa kita sebagai manusia tidak bisa melihat diri kita sendiri sebagai sesuatu yang terpisah dari alam semesta, melainkan sebagai bagian dari satu kesatuan yang lebih besar. Teori ini juga mengajarkan bahwa keberadaan manusia tidaklah mutlak, melainkan bergantung pada alam semesta dan kesadaran yang terdapat di dalamnya. Lalu, apakah kesadaran itu adalah manifestasi dari Tuhan? Komen di bawah. Terima kasih sudah menonton, semoga kamu mendapat insight baru. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Peace and salam manis.